Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Kembali lagi bersama saya Rizal Aminullah. Pada video kali ini saya mau bahas soal eh, PK hari kedua ya teman-teman ya. Tapi ini soal yang sudah dimodifikasi begitu ya. Ini soal juga beredar di internet banyak. Jadi teman-teman jangan percaya 100% bahwa ini soal SNBT, nggak ada yang tahu teman-teman. Mungkin saja ini soalnya buatan aja, dimodifikasi atau bagaimana gitu ya. Jadi teman-teman tetap harus belajar, jangan ngafalin jawaban apalagi gitu ya. Tetap harus kerja keras teman-teman, latihan, latihan dan latihan. Baik, kita langsung saja bahas soal penalaran matematika hari kedua, tag ke-1. Nah, ini sama dengan video sebelumnya ya. Cuman konteksnya aja yang dibedakan gitu ya. Kalau waktu itu ada laki-laki perempuan, kalau ini ada keluarga yang tinggal di utara gitu ya. Dan keluarga tinggal di selatan. Nah, banyak cara terpilihnya panitia inti dengan orang yang tinggal di utara sebagai ketua. Berarti dipilih 3 orang kan? Dipilih jadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Kayak biasa teman-teman. Ini pakai feeling shot aja nih. Ketua, sekretaris, bendahara. Nah, orang yang tinggal di utara sebagai ketua teman-teman. Berarti ketua itu ada berapa orang? Bisa cara memilih ketua. Ada 10 cara kan? Nah, ada 10 cara. Udah kepilih nih 1 orang. Berarti yang dari utara tinggal berapa orang, teman-teman? Kan asalnya 10, udah kepilih 1 berarti tinggal 9 kan? Nah, ditambah dengan keluarga yang tinggal di selatan berapa? 14. 10 tambah 14, 10 tambah 14. Ini kan dikurang 1 tadi tinggal 9 ya. 9 tambah 14 berapa, teman-teman? 23. Berarti untuk jadi sekretaris ada 23 orang yang mungkin gitu. Nah, udah kepilih 1. Berarti yang jadi bendahara tinggal kemungkinannya 22 orang. Nah, banyak caranya, tinggal kita kaliin aja teman-teman. 10 kali 23 kali 22 gitu ya. Jawabannya adalah 5060 cara. Ada ya yang C seperti itu. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua teman-teman. Di soal yang kedua ini, semua keluarga pada RT Sukamaju akan dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing terdiri atas 4 keluarga secara bergiliran. Setiap kelompok bertugas menyediakan konsumsi untuk pekerja pembangunan gapura gitu ya. Kelompok pertama dipilih secara acak. Peluang yang terpilihnya keempatnya adalah kelompok yang tinggal di utara. Di utara itu ada berapa keluarga teman-teman? Ada 10 kan? Berarti kombinasi 4 dari 10 dibagi. Nah, kenapa kombinasi? Karena kan dipilih 4 orang gitu. Nah, dipilih 4 orangnya itu tidak ada tidak ada urutan. Makanya kita pakai kombinasi. Tapi kalau ada urutan kayak ketua, wakil, sekretaris kayak gitu, itu pakai permutasi. Tapi kalau nggak ada urutan pakai kombinasi teman-teman, seperti itu. Berarti ini kombinasi 4 dari 10 dibagi kombinasi 4 dari total semuanya. Orang itu ada berapa orang? Ada 24 kan gitu. Nah, berarti 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 24 dikali 23 dikali 22 dikali 21 dikali 20 faktorial dibagi 20 faktorial dikali 4 faktorial. Ini 20 bisa dicoret, 6 faktorial dicoret, 4 faktorial coret aja teman-teman. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 24 kali 23 kali 22 kali 21. Nah, 7 sama 21 bisa dicoret, sisa 3. 8 dengan 24 bisa dicoret, sisa 3. 9 ini 3 kali 3 kan, coret. Bisa. 10 sama 22 bisa dicoret, bagi 2 ini 5, ini 11.
Jadi jawabannya adalah 5/23 kali 11. 23 kali 11 itu adalah 253. Ada jawabannya kawan-kawan? Ada yang A ya. Oke. Soal nomor 3, kita mulai lagi. Pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan kelurahan. Memilih 3 orang. 3 orang untuk peluang terpilihnya ketiganya dari utara jalan atau ketiganya dari selatan jalan. Berarti ini memilih 3 orang. Ada urutan nggak teman-teman? Nggak ada urutan kan? Berarti dia permutasi atau kombinasi? Kombinasi berarti. Nah ini atau, kalau atau ditambah apa dikali? Ditambah ya. Berarti kombinasi ketiganya dari utara, berarti 3 dari 10 ditambah kombinasi 3 dari 14. Kan utara ada 10 orang, selatan ada 14. Dibagi per, kan peluang itu lu ingat ya, PA itu, peluang A itu adalah NA dibagi NS ya. Nah NA-nya yang atas, NS-nya itu berarti kita mau milih 3 orang dari total semuanya 24 orang. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial tambah gitu ya, 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial dibagi 11 faktorial dikali 3 faktorial dibagi gitu ya. 24 itu berarti 24, 23, 22, 21 faktorial dibagi 21 faktorial dikali 3 faktorial. Ini 21 coret, 7 coret, 11 coret. Nah di semuanya ada 3 faktorial, bisa dicoret nih. Berarti sisanya tuh apa nih? 10 kali 9 kali 8 tambah 14 kali 13 kali 12 dibagi 24 kali 23 kali 22. Nah ini berapa tuh? Nah ini semuanya bisa dibagi 2 teman-teman. Kita bagi 24 deh. Kita bagi 24/24 teman-teman. Kan berarti yang ini dicoret ya. Yang sebelah sini dibagi 24. Kan di sini bisa nih. 24 itu kan sama aja kayak 8 sama 3-nya dari 9 nih. Berarti 8-nya dicoret. Berarti untuk jadi 24 itu kan kurang 3. 3-nya dari sini. Berarti sisa 3 gitu. Oke. Nah, ini kan 24. Berarti dari 12 set coret 12-nya. Tapi 2-nya dari mana? Dari 14. Berarti sisa 7. Nah, kayak gitu. Berarti nah itu cara biar cepet aja gitu hitungnya ya, teman-teman. Berarti sisa 3 kali 10. Ini berarti 30 tambah 7 kali 13. 7091 per 23 kali 22 teman-teman. Berarti 121 dibagi 23 kali 22. 121 itu kan bisa dibagi 11 teman-teman ya. Ini dibagi 11 berarti 11. Ini dibagi 11 2. Jadi jawabannya 11 per 23 kali 2 46 teman-teman. Jawabannya yang E. Oke. Nah ini soal terakhir untuk teks nomor 1 teman-teman. Peluang terpilihnya orang dari utara jalan sebagai ketua dengan tempat tinggal sekretaris dan bendahara terpisah. Berarti ketuanya, yang penting ketuanya dari utara, sekretaris sama bendahara terpisah. Berarti kan ketua, bendahara, sekretaris tuh. Ketuanya dari utara. Utara itu kan 10 orang. Bendahara, berarti bendahara bisa dari utara. Oh sorry, kita buat dulu deh kasusnya. Ketuanya utara, bendaharanya bisa dari utara. Kalau bendaharanya utara, maka sekretarisnya harus dari selatan. Nah bisa juga utara, bendaharanya selatan, sekretarisnya utara. Nah ini kita cek nih. Kita cek utara berarti berapa tuh? Ada 10 kan? Udah kepilih 1, berarti bendaharanya tinggal 9 kan gitu. Kan udah kepilih 1 dari utara 1, berarti untuk jadi bendahara ada 9 kemungkinan. Sekretarisnya ada 14 kemungkinan. Dipilih slot aja nanti dikaliin. Nah sekarang ini ketuanya dari utara 10 juga, bendaharanya dari selatan berarti 14.
Nah, sekretarisnya dari utara. Udah kepilih satu tadi, dari utara tuh satu kan? Berarti tinggal 9. Kan yang atas dengan yang bawah tuh sama aja, teman-teman. Berarti ini hasilnya sama kan? Sesuatu yang sama kalau dijumlahin, sesuatu yang sama kayak X dengan X dijumlahin kan 2X. Berarti ini kalau dijumlahin jadi 2 kali 10 kali 9 kali 14. Kan ini dengan ini tuh sama, teman-teman. Kalau dijumlahin ya udah jadi 2 kali gitu ya. Dua benda tersebut gitu. Bendanya ya 10 kali 9 kali 14. Nah, peluang itu kan NA per NS, teman-teman. NA per NS. NS-nya itu adalah semua kemungkinan. Semua kemungkinan itu berarti kan untuk memilih ketua ada berapa kemungkinannya? 24 kan? Ada 24 orang. Untuk milih bendahara, karena udah kepilih satu di ketua, berarti tinggal 23. Karena udah kepilih satu lagi, berarti tinggal 22. NS-nya yang atas ini. 2 kali 10 kali 9 kali 14. Nah, 2 sama 22, 11 kan gitu ya. Kemudian 10 dengan 24 dibagi 2 ini 5. Ini 12. 9 dengan 12 dibagi 3 ini sisa 3, ini sisa 4. Kemudian 14 dengan 4 ini 7, ini 2 gitu kan. Berarti 5 kali 3 35. 35 kali 7 5 kali 3 15, sorry. 15 kali 7 105 per 2 kali 23 kali 11. 23 kali 11 tuh 253 kali 2. 253 kali 2 berarti 506, teman-teman. 506. Jadi jawabannya adalah 105 per 506. Ada jawabannya? Ada. Seperti itu, teman-teman. Pembahasan teks 1 untuk soal PM hari kedua gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Jangan percaya 100% dengan soal-soal yang beredar di internet. Jadikan ini sebagai ajang belajar buat kalian sama latihan. Semoga bisa membantu. Sekali lagi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, teman-teman. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.